Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Selamat datang di podcast kami yaitu Irama, Inspirasi Remaja Masa Kini. Dengan aku, Fahri, Dan aku Bella. di sini kami juga bersama narasumber kami yaitu Dr. Anda Ibu Saniah MPD. Ya, Selamat siang Bu. selamat siang. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Meskipun hari ini sebenarnya Ibu sudah harus pulang, tetapi demi kalian semua Ibu bisa bertahan di sekolah. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast kami kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke sesi inti, ada baiknya nih kita kasih tahu dulu kira-kira apa aja sih tema dan topik pembahasan kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh temanku. Silahkan. Oke, tema podcast kita hari ini yaitu dampak pacaran bagi remaja di era sekarang. Seperti yang kita tahu, sekarang hampir semua hal dilakukan lewat layar. Komunikasi, hiburan, belajar, bahkan cinta. Remaja zaman dulu mungkin saling kirim surat atau titip salam lewat teman. Tapi remaja sekarang tinggal ketik hi di DM Instagram dan semua dimulai dari sana. Pacaran di era digital itu cepat banget berkembang. Kedekatan bisa dibangun hanya lewat pesan dan emoji. Tapi karena semua terasa mudah, kadang hubungan pun lebih cepat tumbuh dan cepat pula berakhir. Tekanan sosial juga besar banget, kayak di media sosial semua orang punya pasangan. Semua orang terlihat bahagia dan buat sebagian remaja hal itu bisa bikin muncul perasaan minder. Kok aku belum punya pacar sih? Padahal nggak punya pacar bukan berarti kamu ketinggalan. Kadang justru itu masih terbaik buat kamu mengenal diri sendiri dulu sebelum melibatkan orang lain dalam hidupmu. Nah, Ibu, menurut Ibu apa sih pendapat Ibu tentang banyaknya anak muda zaman sekarang yang menganggap bahwa berpacaran itu sebagai tren atau lifestyle? Dan kenapa pandangan ini bisa begitu kuat di generasi Z, di mana notabene telah melanggar aturan agama? Baik, berpacaran dianggap sebagai tren atau dianggap sebagai gaya hidup modern, gaya hidup remaja masa kini. Jauh berbeda dengan anak-anak remaja zaman dahulu, mungkin seusia-usia ibu zaman masa kecil, masa anak-anak. Kalau pacaran itu dianggap sangat tabu ya. Beda dengan anak-anak zaman sekarang, kalau tidak pacaran kayaknya kehidupan belum sempurna gitu, dibilang sempurna ya. Bahkan pacaran itu kalau kita kembali kepada hukum ya, kepada hukum ajaran Islam ya, jelas apapun yang dikatakan yang namanya pacaran tetap kalimatnya adalah haram. Jadi apapun istilahnya tetap yang namanya pacaran itu adalah haram. Tetapi mungkin anak-anak sekalian, anak-anak yang zaman sekarang itu menganggap bahwa pacaran itu kan sudah biasa. Kalau tidak pacaran maka justru merasa kita dikucilkan, merasa minder, merasa kita tidak laku bahkan gitu ya. Apalagi anak-anak perempuan, oh kok aku sudah seusia ini, seusia anak SMK kok belum pacaran ya? Apakah aku tidak cantik gitu ya? Apakah aku tidak keren? Apakah aku ini terlihat tidak menarik dan lain sebagainya? Maka oleh karena itu mereka berusaha untuk mencari pasangan, mencari hubungan yang mungkin bisa saja didapatkan melalui apakah secara tatap muka, bisa melalui secara online dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau menurut Ibu bahwa pacaran yang dianggap mereka tren itu adalah justru mereka mungkin dalam tekanan ya, dalam tekanan berarti apa? Tekanan oleh teman-temannya sendiri. Loh, kamu belum punya pacar ya gitu. Lalu kita rasa ada sakit hati, ada rasa sedih, ada rasa minder, marah bahkan gitu ya. Atau mungkin juga bahkan orang tuanya sendiri yang mengatakan, "Loh nak, kamu sudah seusia ini kok belum punya pacar? Kamu belum pernah sih membawa teman laki-lakinya?" Atau sebaliknya mungkin laki-laki, "Kamu sih belum pernah bawa teman perempuan ke rumah? Apa memang kamu tidak senang ya, tidak suka ya gitu, atau kamu jangan-jangan nih senang sesama jenis gitu ya." Itu kan mungkin orang tua yang memang dia senang bila anaknya itu didekati oleh lawan jenis gitu ya. Tetapi ada orang tua yang sangat ketat terhadap itu karena
budaya agamanya, pendidikan pengetahuan agamanya itu luar biasa tinggi, mengetahui bahwa hukum-hukum pacaran itu seperti apapun tetap diharamkan. Tidak ada yang istilah pacaran itu halal atau istilah-istilah zaman sekarang. Kalau ibu mengartikan dengan istilah tren sekarang itu adalah pacaran itu bisa dikatakan pacaran yang syar'i gitu ya. Pacaran yang syar'i itu artinya apa? Boleh, karena kan pacarannya kalau jalan kan kita pakai masih tertutup rapat, pakaiannya masih pakaian yang dianggap masih etis saja dilihat orang banyak, atau mungkin mengabari yang sudah sholat tahajud, yang sudah sahur, atau yang sudahkah sholat asar, mengingatkan hal-hal yang kayak itu. Menurut mereka, oh ini kayaknya boleh-boleh saja, itu boleh-boleh saja karena arahannya mungkin membimbing, mengingatkan, dan saling menyadarkan terhadap agama. Padahal jalan itu salah, gitu. Jalan itu salah. Misal lagi kalau ke rumah mungkin karena terlihat anaknya rapi, berjilbab, pakaian syar'i, oh mungkin orang tuanya senang, sehingga orang tuanya membiarkan. Pelan-pelan akhirnya mereka jadinya jadi mendukung ya terhadap hubungan itu, padahal itu jelas-jelas haram. Itu salah satu mungkin orang tuanya juga rendah terhadap pengetahuan agamanya. Tetapi kalau orang tuanya yang tinggi pengetahuan agamanya, tentunya mereka terus mewanti-wanti, menasihati, membimbing anak-anaknya supaya anak-anak itu tidak terlena oleh hal-hal bujuk rayu daripada suatu hubungan itu tadi ya. Yang namanya pacaran itu kan bila berdua-duaan tidak ada mahram. Kalimatnya aja namanya pacaran. Karena istilah-istilah sekarang kan banyak gitu ya kalau kita sebutkan istilah-istilah. Lalu disebutlah pacaran yang syar'i. Artinya justru oh ini kebetulan orangnya kan fanatik terhadap agama, calon ulun nih misal. Lalu dia bisa membimbing ulun baca Quran. Ulun kan kada bisa baca Quran. Oh orang tuanya senang. Ya, orang tuanya senang, himung mendengar anaknya dibimbing oleh seseorang yang mungkin itu dianggap biasa. Padahal itu jelas sudah bertentangan dengan ajaran agama gitu ya. Jadi tidak ada yang dikatakan bahwa seperti apapun yang namanya pacaran tetap adalah istilahnya kepada yang haram. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 23 itu, janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah sangat dibenci ya, sangat keji. Kalau pandangan ibu ada ingin mencoba-coba ya, ingin mencoba-coba. Kenapa? Karena melihat kita di media sosial itu orang menunjukkan pasti yang indah-indah ya, yang baik-baik saja yang ditunjukkan. Lalu kita ada rasa ingin mencoba, gimana sih rasanya kalau pacaran tuh gitu ya. Sehingga maka mereka mencoba untuk mencari tadi, sehingga ketemu lalulah dilakukan hal itu. Atau juga mungkin karena tekanan dari teman-temannya tadi ya, dianggap kamu rugi deh kalau belum merasakan rame kok, enak kok, bahagia kok gitu. Itu mungkin tidak ke semua orang yang dikatakan bahagia itu. Bisa saja dia bahagia tapi kita belum tentu bahagia. Menurut ibu yang namanya tren-tren itu tadi pertama adalah karena mungkin ikut-ikutan, yang mungkin karena melihat dari media sosial yang begitu gencarnya mempromokan kebahagiaan padahal sesungguhnya tidak gitu ya. Menurut ibu pacaran itu tidak ada istilah yang dikatakan tren. Artinya kita jangan sekali-kali ikut-ikutan. Kita harus pahami dulu apa sih tujuan kita pacaran. Dan pacaran itu jelas tidak ada di dalam agama Islam, itu hanya adalah ta'aruf. Kalau kita ingin mendekati seseorang atau ingin menjadikan seseorang itu adalah sebagai pasangan kita nanti, itu hendaknya kita lakukan ta'aruf. Ta'aruf itu ada batasan waktu, ada batasan komunikasi, ada pendampingan dengan mahramnya. Berbeda dengan orang yang pacaran. Jadi sangat disayangkan tujuan pacaran anak-anak zaman sekarang itu adalah tujuannya menurut ibu hanya sebatas main-main saja. Nih, ya banyak yang ikut-ikutan seperti itu. Dan itu tadi tekanan dari teman, tekanan dari orang tua bisa terjadi gitu, sehingga mereka harus memaksakan diri, aku harus punya pacar.
Tidak hanya seorang perempuan, tapi juga seorang laki-laki. Nah, seorang perempuan, kalau menurut ibu, jadilah perempuan itu seperti kupu-kupu, seperti burung merpati. Kalau ingin kita ditangkap orang, terlihat jinak gitu ya. Tapi kenyataannya, kalau kita mau menangkapnya itu agak susah. Jadilah sekuntum bunga mawar yang berduri. Kalau orang mau menyentuh, tidak sembarangan bisa menyentuh, tetapi akan terjadi kena durinya atau tertusuk durinya gitu ya. Itu sebagai seorang perempuan harusnya seperti itu gitu. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki itu biasanya gengsi-gengsian. Kalau tidak punya pacar, malah dibilang banci nih, dibilang kada jantan nih, ya, sehingga dia berusaha untuk bagaimana bisa memiliki pacar. Itu mungkin seperti aja sih yang ibu dapat sampaikan untuk pertanyaan yang pertama. Oke. Baik, dapat dipahami Bu. Okay. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang agak serius. Jadi pada dasarnya pacaran di usia remaja bisa jadi pengalaman yang menyenangkan, tapi juga punya sisi gelap kalau nggak dijalani dengan bijak. Misalnya seperti waktu jadi terbuang sia-sia karena kita galau karena berantem dengan pacar atau lainnya. Tetapi ada juga yang menganggap pacaran itu memiliki sisi terang atau dampak positifnya. Contohnya seperti menambah semangat belajar karena ada yang menyemangatin belajar dan masih banyak lainnya. Nah Bu, sekarang menurut Ibu apa tanggapan tentang yang bilang kalau pacaran itu bisa meningkatkan semangat kita dalam belajar dan beraktivitas, tetapi ternyata seringkali melanggar ajaran agama? Baik. Kalau dilihat dari segi sebagai motivasi, sebagai penyemangat sih menurut Ibu, kalau hitung persen-persenan 100% itu hanya mungkin 10-5% aja sih yang sebenarnya yang ceritanya adalah sebagai motivasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik gitu ya. Selebihnya adalah merusak masa depan. Kenapa Ibu katakan demikian? Karena sifat pacaran itu tidak ada apalagi di usia-usia masih remaja, itu masih panjang lagi menuju ke jenjang pernikahan. Sehingga kalau dikatakan bahwa pacaran itu adalah sebagai motivasi di dalam hal pembelajaran, baik itu di SMK maupun apalagi di perguruan tinggi, itu sangat kecil ya, sangat sedikit sekali. Artinya antara positif dan negatifnya itu jauh bandingnya. Kalau orang pacaran itu secara otomatis pasangannya itu apabila mendekati orang lain, di situ ada kecemburuan, ada rasa sakit hati, ada rasa jengkel, marah. Sehingga apa yang terjadi? Terganggu pembelajarannya. Di saat kita mau belajar, apa yang terjadi? Telepon. Halo sayang, ini. Apa yang terjadi? Lepas pelajaran, lepas buku. Apa yang terjadi? Ngangkat HP, telepon diterima, dirayu, disayang-sayang, disanjung, bahkan akan dijanji-janjikan yang manis-manis, yang aduhai gitu ya. Wah, terlena dengan hal itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin tidur-tiduran tidak tidur, tapi menghayal, membayangkan kalimat-kalimat yang tadi yang pernah diucapkan oleh si pasangan itu tadi. Apa yang terjadi? Bukannya dia istirahat, bukan dia belajar, malah terganggu dengan pikiran aduhainya tadi. Ya. Dengan orang tua aja kita bisa ngelabui, tapi dengan pacar kayaknya sejujur-jujurnya dikatakan. Kalau dengan orang, "Nak, nih lagi di mana?" Lagi ngerjakan tugas, enak nyahutnya. Tapi kalau sudah si pacar, "Ini lagi di mana?" Gimana lah aku katakan? Aku lagi bersama siapa? Oh, gitu kan biasanya pertanyaan. Akhirnya apa yang terjadi? Rasa tertekan ada di situ. Sehingga apa? Oh, kayak gini kah rasanya aku pacarku didekte, aku selalu dijaga kok. Dijaganya bukan yang positif, tapi juga justru dijaganya yang negatif. Kita dikekang, dimarahi, bahkan besok-besok kita ketemu apalagi satu sekolah. Kalau ketemu sulit. Duduk di situ dia gimana ya rasanya gitu. Akhirnya ya itu tadi akhirnya diam-diaman. Diam-diamannya itu bukan berarti kita nyaman. Bukan kita tenang, tapi apa yang terjadi? Gelisah. Yang terjadi akhirnya belajar pun kada keruan. Akhirnya kalau gurunya masuk apa yang terjadi?
kenapa sih kamu diam aja? Oh, kenapa Bu? Kenapa? Baik-baik aja Ulun. Padahal dia lagi mikirkan sesuatu yang itu tadi. Nah, jadi kalau udah hal positif dengan negatifnya jelas banyak yang negatifnya. Enggak, kalau ibu ibaratkan sebuah benda ya, orang pacaran itu atau orang mengarungi dalam sebuah rumah tangga itu adalah seperti permen nano-nano istilahnya. Permen nano-nano itu apa yang kita rasakan? Ada rasa manis, ada rasa asin, ada rasa masam, bahkan mungkin pahit gitu ya. Jadi begitulah perjalanan pacaran itu. Nah, sama juga dengan kita membina rumah tangga. Jadi perasaan itu pasti selalu ada. Maka tidak akan bisa yang dikatakan bahwa kalau pacaran itu bisa memotivasi dalam hal pembelajaran. Makanya banyak orang tua jangan dulu pacaran, nanti mengganggu pembelajaran. Kamu masih panjang lagi perjalanannya, kamu harus kuliah. Karena tujuan orang tua pasti anaknya setinggi-tingginya kan di dalam menggali pengetahuan ilmu gitu ya. Apalagi kalau orang tuanya kan sudah yang mungkin mencapai sarjana, pasti anaknya pengennya juga adalah sampai ke titik itu ya. Itu mungkin. Baik, sebelum kita ke segmen selanjutnya, kita jeda sebentar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah iklan berikut ini. Kalau cuaca dingin gini, bener rasanya langsung gak enak ya. Wow, iya, minuman andalan aku kalau lagi cuaca dingin. Nah, ini dia nih minuman andalan aku, Sigard. Minuman dari jahe pilihan, manisnya pas dan bikin tenggorokan lega loh. Oh iya, Sigard ada kemasan buat stok di rumah loh. Dan ada saset tugu juga, bisa dikantongin kemana aja, praktis banget kan? Nah, ini nih proses penyeduhannya, aku kasih tahu ya. Pertama, buka kemasannya. Kedua, tuangkan 2 sendok serbuk Sigard ke dalam gelas ya. Lalu, beri 250 ml air panas ya, jangan air dingin. Nah, terus jangan lupa diaduk hingga larut, gitu aja, gampang kan? Habis minum Sigard, tenggorokan langsung lega dan hangat sampai ke hati. Sigard, hangat yang nyaman, praktis, dan mantap. Yuk cobain sekarang. Selamat datang kembali, kita lanjutkan pembahasan menarik kita lagi yuk. Baik Bu, kita beralih ke topik yang tak kalah hangat di kalangan generasi muda sekarang. Belakangan ini muncul fenomena di mana label berpacaran mulai diganti dengan istilah-istilah yang lebih halus seperti kakak adik, sahabat dekat, atau teman tapi mesra yang sering dibilang TTM. Nah, menurut pandangan Ibu sendiri, bagaimana kita seharusnya menyikapi upaya pengalihan bahasa ini dari sudut pandang ajaran agama? Apakah ajaran agama hanya berfokus pada labelnya atau justru pada poin dari hubungan itu sendiri? Kalau dilihat istilah-istilah sekarang itu ya pacaran itu istilahnya dihilangkan tapi diganti dengan kakak adik. Selagi itu mengarah kepada pendekatan suatu perzinahan, ya pendekatan kepada suatu perzinahan, maka pasti dikatakan adalah tetap diharamkan. Meskipun labelnya adalah kakak adik gitu. Artinya apa? Kakak adik itu hanya sebuah istilah. Tetapi kalau perbuatannya tetap melakukan sesuatu hal yang terlarang, misalnya tetap jalan berdua-duaan, tetap saling pegang-pegangan, kontak fisik, itulah pandang-pandangan yang sudah mengarah kepada pandangan yang sesuatu yang mempengaruhi kepada perasaan, ya tetap aja sebenarnya sih kepada esensinya itu tadi, bukan kepada labelnya. Jadi yang namanya apa? Yang namanya pacaran, apa istilahnya, kakak adik kah atau hal seperti apa yang lain-lainnya, tetap kalau perbuatannya mengarah kepada sesuatu yang terlarang tetap tidak dibenarkan, ya, tetap tidak dibenarkan, tetap malah justru merugikan. Kalau menurut Ibu, kalau kakak adik itu justru malah merugikan kepada pihak perempuan. Sama dengan istilah orang yang menikah siri. Orang yang menikah siri itu kan tidak bisa dituntut apapun kepada pihak suaminya, pihak laki-laki. Yang dikalahkan adalah, yang dirugikan adalah pihak perempuan. Sama dengan istilah adik kakak.
Kalau terjadi sesuatu, kita akan bisa nuntut. Apakah dia bertanggung jawab atau tidak? Karena dia ngakunya adalah kakak. Nah, kitanya adiknya yang dirugikan kalau itu kakak adik. Yang kedua kerugiannya adalah apabila dia merasa kakak adik, biasa kalau kita makan bersama KKP dan lain sebagainya, itu tidak ada istilah dibayarkan, mungkin malah bayar masing-masing karena kan itu sifatnya kakak adik, gitu ya. Jadi kerugiannya banyak. Yang lain lagi adalah bahwa istilah kakak adik itu dia tidak dia tidak bisa melihat perasaan masing-masing. Apakah yang menjadi si kakaknya itu benar-benar cinta, benar-benar sayang? Jangan-jangan dia benar-benar sebagai kakak, sebagai saudara angkat gitu ya, sahabat. Hanya dia merasakan aku kan hanya sebagai sahabat, bukan pacaran. Begitu juga mungkin sebaliknya, si perempuannya mungkin hanya merasa sebagai adik saja, bukan sebagai pacar. Sehingga rasa itu kita tidak bisa menilai ini dia benar-benarkah pacaran atau hanya sudah benar-benar sebatas persaudaraan saja. Di situ yang bikin kerugian dari pihak kita yang bisa sebagai kakaknya, bisa juga sebagai adiknya. Ada rasanya itu benar-benar apakah dia sudah benar-benar cinta, sayang, atau hanya sebatas sayang kepada adik atau sayang kepada kakak, gitu ya. Kemudian kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tadi kan kita tidak bisa menuntut. Kalau itu pacar statusnya, jadi kalau istilah mau yang mana sih, mau kalimat pacaran atau kalimat kakak adik? Kalau ibu lebih justru memilih adalah kalimat pacaran meskipun dua-duanya diharamkan gitu ya, karena itu mengarah-arah kepada pendekatan perzinahan. Kalau dikatakan pacaran yang lebih baik mana dengan kalimat kakak adik? Kalau menurut ibu lebih oke kalimat pacaran. Kalimat pacaran kalau terjadi sesuatu dia bisa mempertanggungjawabkan atau kita bisa menuntut pertanggungjawaban. Tapi kalau kalimat kakak adik, kan aku hanya menganggap kakak adik. Aku kan menganggap dia adik, atau sebaliknya aku kan bisa si perempuannya ternyata dilamar orang lain. Kenapa kamu kan sudah dekat dengan aku dengan ini nih, tapi kan tidak ada kalimatnya kamu pacaran, bahkan mungkin tidak ada nembak-nembakan gitu ya. Kalimatnya hanya tadi dekat, rasa itu ada, tapi kalimat itu pun tidak pernah diutarakan. Bahasa kita kan nembak gitu ya. Mengatakan sesuatu yang ada di perasaan kita gitu ya. Nah itu jadi karena tidak ada ucapannya itu, karena si A-nya merasa itu hanya adalah sebagai saudara, yang satunya benar-benar mengharap. Itu jadi lebih baik jelas-jelas kalimatnya adalah pacaran, meskipun tadi ibu katakan lagi dua-duanya adalah diharamkan oleh agama, karena itu menjurus kepada perzinahan itu tadi. Oke, itu saja. Nah Ibu, selain pertanyaan dari kami tadi, ada juga nih beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nonton live ini. Mungkin kita bakal ambil 2 pertanyaan nih dari teman-teman. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara memperbaiki diri kalau sudah terlanjur dan ingin berubah, Bu? Kalau sudah terlanjur ingin berubah, yang pertama dan utama itu adalah kita bertaubat. Karena kenapa jadi harus bertaubat? Karena sudah melanggar norma-norma agama, sudah melanggar ajaran-ajaran agama yang jelas-jelas di dalam Al-Quran. Tadi kan di dalam surah Al-Isra ayat 32 itu menjelaskan larangan mendekati sebuah perzinahan. Jadi intinya adalah taubat. Ya, kalau sudah kita bertaubat, maka dengan bersihnya jiwa kita, hati kita, maka kita mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah. Jadi jalannya itu adalah bagaimana kita menghindari sesuatu itu yang dulu kita lakukan dan sekarang harus kita tinggalkan. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha, taubatan yang sungguh-sungguh. Terus apa tadi pertanyaannya nih? Bagaimana cara memperbaiki diri? Bagaimana cara memperbaiki dirinya yaitu adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui dengan mendirikan sholat yang 5 waktu, jangan sampai tertinggal lagi, mungkin ditambah dengan yang sunnah-sunnah, mungkin kita mendengarkan
pengajian-pengajian gitu, apakah harus ke majelis-majelis yang ada di sekitar kita, atau mungkin kita membuka YouTube yang isi ceramah-ceramah agama dan lain sebagainya. Kemudian kita pahami lah, cari mungkin buku-buku yang bernuansa agama, atau mungkin yang larangan-larangan yang terkait dengan masalah itu, sehingga kita benar-benar insaf, benar-benar sadar, sehingga kita bisa memperbaiki diri untuk lebih baik ke depannya. Kenapa? Karena kalau orang belum memahami, contoh kita menutup aurat, kalau kita belum memahami bahwa kewajiban menutup aurat itu, kayaknya kita belum bisa maksimal gitu ya. Ya mungkin ke sekolah kita pakai jilbab, ke majelis kita pakai jilbab, kalau ke masjid mungkin kita pakai jilbab, tapi mungkin kita keluar manggil paman pentol, paman bakso, kita mungkin alasan terburu-buru ya. Jadi kenapa? Karena tidak memahami dalilnya. Jadi begitu juga ada tentang hal perbaikan keimanan kita. Tentunya kita pahami dulu hukum larangan melakukan hubungan yang telah lalu yang tidak dibenarkan, itu yaitu pacaran. Jadi kita pahami dulu pacaran itu sejauh mana sih yang dilarang oleh agama, kenapa sih jadi dilarang oleh agama, apa sih alasan-alasan jadi dilarang oleh agama. Kalau kita paham tentang itu, maka kita tidak akan terpengaruh oleh apapun yang berada di lingkungan kita. Meskipun kawannya gonta-ganti pacar, kita tidak akan terpengaruh, kita tidak akan mengikuti ya. Kenapa? Kita tahu hukumnya, bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan. Itu mungkin. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah benar pacaran bisa mengotori hati dan mengganggu ketenangan ibadah? Jelas sekali bahwa pacaran itu bisa mengotori hati. Kenapa? Karena tadi perbuatan yang kita lakukan itu, bila kita berduaan aja sudah dosa, bersentuhan fisik dosa, berpandangan menimbulkan syahwat juga dosa. Jadi itu pasti mengotori hati, karena sifat kadang-kadang ada tumbuh juga iri dengkinya ya. Iri dengki, kok kawanku sudah punya pacar, aku harus bisa. Nah, kalau iri kan mengikuti. Kalau dengki, ya semoga aja dia putus, aku malah yang punya pacar gitu ya. Jadi itu adalah penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan ya. Jadi penyakit hati penyakit hati yang menumpuk di dalam batin kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, itulah yang memberatkan ibadah kita. Contoh saja, contoh yang sangat kecil. Kita kalau mengambil uang orang tua, dosa banyak, mungkin 10 atau 20 ribu, itu kita sholatnya tidak tenang. Kenapa jadi tidak tenang? Karena takutnya nanti ditanya, ini siapa yang mencuri, ini siapa yang ngambil, ini ngaku malu. Kalau kadang ngaku, siapa tahu orang tua sampai marah, bahkan sampai ngata-ngatain yang tidak enak didengar. Itu pasti tidak tenang kan, tidak karuan. Jadi bagaimana kita membersihkan jiwa, membersihkan hati, itu adalah kita kembali lagi bahwa sesuatu yang terlarang itu segeranya untuk dijauhi, kemudian bertobat, kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi perbanyak ibadah, perbanyak baca Quran, mungkin selawat dan lain sebagainya, sehingga jiwa kita menjadi tenang dan bersih. Jadi kalau sudah banyak kotor jiwa kita, banyak tumpukan karat-karatnya yang ada di hati kita, itu jelas sudah itu menghambat untuk ibadah kita. Itu saja mungkin. Ya baik, terima kasih Bu. Okay. Jadi kita sudah mau sampai di penghujung acara. Banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil dari podcast hari ini, khususnya yang sudah disampaikan oleh narasumber kami. Jadi teman-teman, kesimpulannya, apapun istilahnya yang bisa disebut dengan pacaran atau kakak adik, itu akan hukumnya tetap haram. Jadi apabila teman-teman ada yang sudah terlanjur atau lalu ingin bertaubat, itu Allah akan selalu membukakan pintu taubat. Jadi cinta itu indah, tapi hanya kalau kamu siap menjalaninya dengan bijak. Gunakan masa remajamu untuk tumbuh, belajar dan mengenal dirimu sendiri, karena nanti saat waktunya tiba kamu akan bisa mencintai dengan cara yang lebih matang, lebih tulus dan lebih sehat. Nah teman-teman, kita udah benar-benar di penghujung acara podcast hari ini.
Jangan lupa untuk menyaksikan episode terbaru lagi di podcast Irama, Inspirasi Remaja Masa Kini. Karena pastinya akan terus memberikan materi serta tema-tema menarik lainnya. Saya Bella Dan saya Fahri. kami selaku host dan co-host pada podcast hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam menjalankan tugas. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.